Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Syafar Rizky dengan NIM akhir 0126. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat peta menggunakan aplikasi QGIS. Nah, langkah yang pertama itu kita ke web, ke Quick Map Service, lalu ke Google. Nah, di Google ini kita cari yang Google Satellite. Apabila kita Quick Map Service tidak ada, kita ke plugin, lalu ke manage and install plugin. Nah, lalu kita search Quick Map. Nah, Quick Map Service. Nah, kita udah install nih. Lalu kita ke web lagi, kita ke Quick Map Service, lalu kita masuk ke Google. Nah, kita klik Google yang Satellite. Nah, lalu kita cari peta Indonesia. Nah, lalu apabila sudah ketemu peta Indonesia, kita langsung buka open data source manager. Nah, kita pilih yang vektor, lalu kita ke titik 3 yang ini, kita masukkan data yang batas provinsi yang format file itu SHP. Lalu kita klik open, kita ketik open, kita masukkan, kita klik add. Nah, apabila sudah di add, dia akan muncul di sini, di bagian pojok sini, di layarnya itu akan muncul. Lalu kita klik titik 3 lagi, kita buka file yang peta Serang, kita tambahkan administrasi yang formatnya SHP juga. Nah, seperti ini format SHP. Lalu kita add, nah dia akan muncul. Lalu kita masukkan, masih sama buka folder yang peta Serang, tapi kita search yang pelabuhan. Nah, kita cari format juga yang SHP untuk pelabuhan. Kita klik open, lalu kita klik add, langsung kita close. Nah, sebelum kita masuk ke peta Banten, kita filter terlebih dahulu agar batasnya ini hanya Banten saja. Kita klik kanan, lalu kita filter. Nah, pada bagian provinsi ini kita klik, lalu kita beri sama dengan, lalu kita klik yang all ini deh. Nah, kita klik. Nah, lalu kita klik yang Banten, lalu kita tekan OK. Nah, dia akan terfilter seperti ini. Jadi hanya provinsi Banten saja yang keluar. Nah, langkah selanjutnya kita tampilkan label pada Banten ini. Caranya kita klik kanan lagi, lalu kita klik yang show label. Nah, otomatis dia akan ada nama provinsinya. Lalu apabila ingin mengubah warnanya, kita klik kanan lagi, kita ke properties. Nah, di bagian sini kita klik, kita ubah. Nah, kita klik OK. Nah, otomatis dia akan berubah seperti ini. Yang administrasi pun kita ubah juga ya, sama seperti tadi. Nah, jadi seperti ini kan. Lalu kita nah, setelah dari sini kita langsung ke new print layout. Kita beri nama QGIS.
lalu kita ketik OK. Nah, dia akan pindah pada halaman selanjutnya seperti ini. Nah, untuk menampilkan peta pada layar pada kertas kosong ini, kita caranya itu ketik yang add item, lalu kita ketik add map. Nah, kita seginilah kira-kira. Nah, muncul petanya seperti itu. Nah, kita zoom menggunakan ini nih di pojok bagian kiri yang move item consent yang sini. Kita zoom, bagian sini aja, bagian pelabuhan saja. Nah, seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita beri kita ke ini nih, add shape. Lalu kita klik yang ini add ellipse. Kita beri pada bagian titik ini, kita perbesar. Nah, seperti ini. Kita pindahkan seperti ini. Nah, di bagian ellipse ini kita ubah warnanya agar tidak samar dengan petanya. Lalu kita scroll ke bawah sini. Nah, yang bagian stylenya ini kita ganti. Berubah warnanya. Nah, dia akan seperti ini. Lalu kita beri lagi yang add shape. Kita ambilnya yang rectangle ya, untuk nah seperti ini. Lalu langkah selanjutnya bagian style, kita ubah warnanya jadi merah. Nah, pada bagian ini kita klik yang ini nih, kita klik yang outline simple line. Nah, dia maka akan menjadi garis seperti ini. Kita ubah warnanya agar terlihat seperti warna merah. Nah, seperti ini jadinya. Lalu langkah selanjutnya kita beri grid pada peta ini. Caranya kita klik petanya, nah sampai seperti ini. Lalu kita klik yang item properties ini, lalu kita scroll ke bawah hingga nemu, nah ini grid. Lalu kita klik yang plus, kita klik, terus kita klik lagi. Nah, untuk grid ini tuh kita di bagian CRS nya ini kita ganti jadi default aja ya. Nah, untuk intervalnya kita ganti juga menjadi milimeter. Lalu pada bagian X dan Y nya ini kita ubah menjadi 40. Masing-masing kita ubah menjadi 40. Nah, seperti ini. Seperti itu ya. Selanjutnya, apabila sudah menjadi 40 seperti ini dan sudah ada grid seperti ini, langkah selanjutnya kita scroll ke bawah
kita cari draw koordinat. Kita beri titik koordinat pada samping-samping bagian sini. Caranya kita centang. Lalu pada bagian left sini yang bagian horizontal kita ganti jadi vertical ascending. Nah, lalu pada bagian right-nya ini kita ganti yang horizontalnya ini kita ganti jadi descending gini seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita beri add label di bagian sini. Nah, seperti ini kita ganti menjadi lokasi peta KPN Karangtantu. Nah, seperti ini. Lalu kita scroll ke bawah agar terlihat, kita ubah fontnya. Caranya kita klik ini. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di bagian ini kita ubah, bebas ubahnya jadi apa saja agar terlihat kita pakai yang ini. Lalu di bagian size-nya ini kita ubah, kita perbesar. Nah, seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita ke bagian ini, row gambar seperti inilah kurang lebih. Kita luruskan terlebih dahulu. Nah, lalu kita beri yang ini, scale bar di bawah. Nah, pada bagian scale bar ini kita masuk ke item properties, lalu kita scroll ke bawah, kilometer, saya ganti jadi unit. Nah, segmennya kita 0 aja ya. Untuk yang bawahnya kita jadikan 3. Nah, pada feed segmen ini kita tukar. Kita klik yang bawahnya. Nah, untuk yang 50 mm ini kita turunkan menjadi 30 mm. Nah, untuk yang 150 ini kita turunkan juga menjadi 100. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita scroll lagi ke bawah sedikit. Nah, ini kita tambahkan jadi 5. Nah, seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita beri add legend di bagian sini. Kita beri, nah seperti ini. Nah, untuk cara menghilangkan seperti administrasi dan Google Satellite, cara mengeliminasinya itu kita scroll ke bawah. Nah, pada bagian auto update-nya kita matikan, lalu kita klik yang Google Satellite, lalu kita scroll ke bawah. Nah, kita klik yang ini. Nah, otomatis dia akan hilang otomatis. Lalu kita cari juga yang ingin kita hilangkan seperti administrasi. Nah, lanjut. Untuk mengeliminasi yang administrasi ini kita caranya seperti yang tadi. Kita klik yang administrasi, kita scroll ke bawah, lalu kita klik yang tanda ini. Nah, otomatis dia akan tereliminasi. Kita rapikan terlebih dahulu.
langkah selanjutnya kita akan membuat peta yang seperti tadi, mungkin yang agak jelasnya, yang lebih jauh pandangannya. Caranya sama seperti tadi, kita add item, kita add map, kita gambar. Nah, seperti ini. Dia akan muncul seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan menambahkan grid seperti tadi. Caranya sama, kita scroll. Nah, kita pencet yang grid, kita tambah plus. Nah, pada bagian CRS dan intervalnya sama, kita pakai CRS yang default. Untuk intervalnya kita pakai yang milimeter. Lalu untuk X, Y, dan Y-nya itu sama seperti tadi, kita tambahkan menjadi 40. Nah, dia akan seperti ini. Kita tambahkan, lalu kita tambahkan titik koordinat seperti ini. Lalu kita yang bagian left-nya ini kita ganti yang horizontal menjadi ascending. Lalu yang right-nya juga horizontalnya kita jadikan vertical descending. Nah, seperti ini. Lalu kita beri nama pada bagian bawah. Caranya kita tambahkan add label juga. Lalu kita ubah fontnya dan perbesar ukuran fontnya. Caranya kita scroll ke bawah, kita ubah fontnya bebas. Untuk fontnya kita bebas memilih apa saja. Kalau saya akan memakai yang ini. Untuk size nya kita perbesar seperti ini. Seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita simpan. Caranya kita klik yang layout, terus save project, bebas simpan di mana saja. Lalu kita ketik tugas QGIS, kita klik yang save, lalu kita buka foldernya, terus lalu kita cari di mana yang kita simpan. Nah, otomatis akan tersimpan seperti ini. Mungkin hanya ini tutorial cara membuat peta dari saya. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.